Semenjak pandemi, saya belajar di rumah dan harus pakai handphone. Tapi aku gak punya handphone. Setiap belajar online, aku selalu pinjam HP papa. Pa! Papa! Pinjam HP. Kenapa? Buat belajar online. Kalau lagi belajar, kadang-kadang ada yang telepon. Jadinya keganggu deh. Nah, ini ada yang telepon. Apa? Selain itu, HP papa udah gak bagus. Jadi kadang-kadang baterainya cepet habis. Pa, baterainya habis. Coba aku punya handphone sendiri ya. Jadi aku bisa belajar dengan lebih baik. Sudah cukup lama dunia pendidikan terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan para siswa mau tidak mau, mereka mengandalkan gadget dan internet untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengikuti model pembelajaran seperti itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mempunyai HP atau komputer. Kalaupun ada, HP dan komputer mereka tidak memadai. Badan Pekerja Majelis Klasis BPMK Jakarta Timur mengajak kita untuk bergerak bersama membantu anak-anak kita yang masih memerlukan fasilitas berupa handphone untuk dipakai dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita akan mengumpulkan 70 handphone untuk dibagikan kepada 70 siswa yang ada di 14 jemaat GKI Klasis Jakarta Timur atau masyarakat sekitar. Saudara dapat memberikan handphone baru atau yang masih layak pakai sesuai kebutuhan, yaitu smartphone 4G. Bantuan HP dapat dikumpulkan kepada majelis jemaat untuk nantinya akan disalurkan kepada siswa-siswi yang membutuhkannya. Dukungan saudara tentunya sangat berarti bagi masa depan anak-anak kita. Itulah cara sederhana kita mensyukuri kelahiran Yesus. Tuhan memberkati kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, taruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah Raja yang Menggembalakan, Minggu Kristus Raja. Kita akan kembali diingatkan bersama dalam memahami Kristus sebagai Raja yang menegakkan keadilan dan peduli pada mereka yang lemah. Dan kita dipanggil mewujudkan panggilan untuk saling menggembalakan sehingga tercipta keadilan yang dikehendaki Tuhan. Ayat pembuka diambil dari Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Gembala baik bersuling dan berdoa, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sembuh. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening, kuasa damai terlang bening.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi dan saya akan menutupnya di dalam doa. Ya Allah, inilah doa permohonan kami. Ampuni kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdi
sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Raja di atas segala raja, Gembala kami yang baik, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan Injil, mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian, kumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya saudara sudah sering mendengarkan peribahasa berikut ini, saudaraku. Mengail ikan di air keruh. Dan saya yakin pula saudara pasti sudah tahu arti peribahasa ini. Artinya adalah seorang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri di tengah kekacauan. Atau seorang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Sementara orang lain sedang menghadapi penderitaan, bukannya menolong atau meringankan beban penderitaan orang lain itu. Tapi sebaliknya berusaha mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain itu. Sehingga bukannya dia meringankan beban orang yang menderita itu, tetapi sebaliknya menambah beban penderitaan orang lain itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukankah di tengah wabah corona ini, saudaraku, di mana kita semuanya mengalami kesulitan, bahkan kita mengalami penderitaan karena dampak pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Ada orang yang kehilangan orang yang dicintai karena terinfeksi virus corona. Dan saat ini juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena harus di PHK ataupun dirumahkan, saudaraku. Sementara kebutuhan hidup tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Bahkan saudaraku, kalau jujur saudaraku, di tengah pandemi virus corona ini, kebutuhan hidup kita semakin bertambah. Untuk membelikan kuota internet untuk anak-anak kita yang belajar online. Bahkan kita harus memberikan HP untuk anak-anak kita. Belum lagi kebutuhan yang lainnya lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terlebih juga kita melihat, saudaraku, para tenaga medis yang harus kehilangan waktu untuk keluarganya. Karena harus mengurusi para pasien yang terkena infeksi virus corona. Semuanya mengalami kesulitan, saudaraku, karena dampak virus corona ini, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan semua orang saat ini berpikir, saudaraku, kapan ya wabah corona ini akan selesai? Kapan wabah corona ini akan berakhir, saudaraku? Itu sebuah pertanda bahwa kita itu ingin segera melalui masa yang berat dan sulit ini, saudaraku. Tapi ironisnya, saudaraku, di tengah kondisi yang membuat banyak orang menderita ini, saudaraku, ada orang-orang yang berusaha mengail ikan di air yang keruh. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencari keuntungan di atas penderitaan yang dialami banyak orang pada saat ini. Dan ironisnya lagi, saudaraku, orang-orang yang berusaha mengail ikan di air yang keruh itu adalah para pemimpin di masyarakat. Yang seharusnya mereka itu melindungi, meringankan beban masyarakat. Tapi sebaliknya mereka itu mengambil keuntungan, mencari keuntungan dari masyarakat yang sedang menderita itu, saudaraku. Contohnya seperti ini, saudaraku. Ada aparat desa atau aparat pemerintah yang menyunat BLT, memotong BLT, bantuan langsung tunai yang menjadi hak masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Bantuan yang seharusnya diberikan berjumlah 600.000, dipotong 200.000 dengan alasan untuk biaya administrasi. Saudaraku, inilah fakta yang terjadi. Ini baru satu kasus, saudaraku, dan masih banyak kasus yang lainnya. Tetapi karena waktu saya hanya memberikan satu kasus saja. Dan ternyata, saudaraku, persoalan adanya pemimpin yang egois, pemimpin yang korup, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, itu tidak hanya terjadi pada zaman sekarang. Tetapi pada zaman Alkitab pun, saudaraku, adanya pemimpin-pemimpin yang egois, pemimpin-pemimpin yang korup, itu juga ada di sana. Bahkan
di dalam kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah. Di sana pun tidak terlepas adanya para pemimpin yang egois, pemimpin yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, saudaraku. Mari kita baca, saudaraku dikasih oleh Kristus, di dalam Yeskiel pasal yang ke-34 ayat yang kedua, di mana ayat ini menjadi latar belakang dari perikop bacaan Yeskiel yang kita baca pada hari ini. Di sana dikatakan demikian, saudaraku. Hei anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Jadi sebutan para gembala ini adalah sebutan yang biasa ditujukan kepada para pemimpin di Israel. Saya lanjutkan, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, kepada pemimpin-pemimpin itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Tadi saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ayat ini menjadi indikasi bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel yang adalah umat Allah, ternyata di sana pun saudaraku ada gembala-gembala, ada pemimpin-pemimpin yang hanya menggembalakan dirinya sendiri, yaitu artinya adalah pemimpin yang hanya mencari keuntungan, mementingkan diri mereka sendiri. Lalu sikap seperti apakah yang biasanya dimiliki oleh seseorang menghadapi para pemimpin yang tidak baik itu, saudaraku? Setidaknya saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ada dua sikap yang mungkin biasa dimiliki oleh seseorang menghadapi pemimpin yang tidak baik itu. Sikap yang pertama adalah sikap orang kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan, saudaraku, itu bisa digambarkan seperti pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya karena pemimpinnya buruk, ya ikut buruk jugalah. Artinya orang yang kehilangan pengharapan, dia akan mengikuti pemimpinnya yang buruk, dia ikuti yang buruk juga, saudaraku. Pemimpinnya suka mencaci maki, maka dia juga ikut mencaci maki. Pemimpinnya suka memfitnah, ikut memfitnah. Pemimpinnya korupsi, ikut korupsi. Pemimpinnya itu berbuat jahat, ikut berbuat jahat, saudaraku. Sikap seperti ini pertanda kita sudah kehilangan pengharapan. Dan sikap seperti itu muncul di antara umat Israel pada zaman Yeskiel, saudaraku. Mari kita baca dalam ayat yang ke-20 sampai 21, saudaraku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Saudaraku, ayat di atas menggambarkan bahwa selain ada gembala atau pemimpin yang buruk, ada juga domba yang menindas domba yang lainnya. Mengapa ada domba yang menindas domba yang lainnya, saudaraku? Mengapa ada domba yang punya perilaku yang buruk pada saat itu? Karena domba itu mencontoh, saudaraku, mengikuti pemimpinnya yang buruk juga. Karena pemimpinnya buruk, maka domba itu juga ikut buruk. Dan domba yang punya perilaku yang buruk itu, saudaraku, digambarkan seperti domba yang gemuk, yang menindas domba yang kurus, saudaraku, yang menanduk domba yang kurus itu, saudaraku. Tanyanya, saudaraku, kenapa domba yang punya perilaku yang buruk itu mengikuti perilaku pemimpinnya yang buruk juga? Mengapa, saudaraku? Karena dia sudah menyerah dengan keadaan. Karena semuanya melihat semuanya buruk, semua tidak baik, ya ikutlah yang tidak baik juga. Teman-teman di kantor korupsi, ya ikut korupsilah. Untuk menolong kita memahaminya lagi, saudaraku, saya memberikan contoh, saudaraku.
Ada seorang anak remaja pecandu narkoba. Ketika ditanya, mengapa kamu kok sampai menjadi pecandu narkoba? Anak remaja itu menjawab, karena bapakku juga pecandu kok. Karena bapakku rusak, ya biarlah aku juga rusak sekalian. Karena bapakku buruk, maka aku ikut buruk sekalian. Saudara, itu pertanda anak remaja itu sudah menyerah dengan keadaan. Dia sudah kehilangan pengharapan. Karena semuanya buruk, ayahnya buruk, lingkungannya buruk, ya ikut buruk juga lah. Artinya saudara, orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang tidak mampu melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah keburukan. Mengapa remaja itu tidak berpikir demikian, saudara? Bapakku boleh rusak, tetapi saya tidak boleh rusak. Saya masih punya masa depan yang panjang. Hidup saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya bisa berbuat sesuatu yang baik bagi kehidupan ini. Kenapa perkataan itu tidak ada di pikiran remaja itu? Karena dia sudah menyerah dengan keadaan. Dia kehilangan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sikap yang pertama, saudaraku. Sikap menyerah dengan keadaan karena sudah kehilangan pengharapan. Sikap yang kedua, saudaraku, yaitu sikap memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan adalah seorang yang mampu melihat ada kebaikan di tengah ketidakbaikan. Selalu ada jalan di saat tidak ada jalan. Selalu ada pintu yang dibukakan ketika satu pintu itu tertutup, saudaraku. Orang yang memiliki pengharapan, saudaraku, akan berkata, di tengah krisis yang besar, Tuhan mampu menghadirkan seorang pemimpin yang besar. Di tengah krisis gembala yang baik, masih ada Tuhan sebagai gembala yang baik. Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku? Mari kita baca dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Saudara, ayat di atas mengingatkan kepada kita bahwa masih ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah krisis gembala yang baik. Di tengah krisis pemimpin yang baik. Tuhan tidak pernah diam. Gusti mboten sari. Allah tidak pernah tertidur. Ayat di atas juga mengingatkan dan mengajak kepada kita supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Allah, saudaraku, memiliki banyak cara untuk memperhatikan domba-domba yang dikasihinya. Memperhatikan saudara-saudara dan saya yang dicintai dan dikasihinya. Dan seringkali cara Allah itu tak terduga oleh pikiran kita untuk menolong kita. Karena keterbatasan kita. Dan cara Allah untuk menolong kita, saudaraku, seringkali tak terduga oleh kita. Mari kita baca dalam ayat yang ke-23 dan 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakan, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Berkali-kali disebut kata Daud, Daud dan Daud. Siapa itu Daud, saudaraku? Daud adalah seorang pribadi yang tidak pernah diduga. Dipanggil Tuhan menjadi seorang raja bagi Israel. Bahkan ayahnya sendiri, saudara-saudara sendiri, bahkan Samuel yang mengurapinya, saudaraku, sebelumnya juga tidak menduga. Kalau pada akhirnya Daud, seorang yang masih muda, seorang penggembala, saudaraku, itu dipanggil dan diurapi Tuhan menjadi raja Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kehadiran Daud membawa pengharapan bagi bangsanya. Di tengah banyak pemimpin yang buruk, ternyata masih ada pemimpin yang baik. Di tengah pemimpin yang tidak percaya kepada Tuhan, masih ada pemimpin yang percaya kepada Tuhan.
kehadiran Raja Daud adalah bukti bahwa Allah, Gembala yang baik itu, tidak pernah tinggal diam. Dia datang memperhatikan umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau saat ini saudara masih memiliki pengharapan, saudara juga pasti percaya bahwa pada saat ini juga Tuhan juga mampu hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan mampu menghadirkan Daud masa kini untuk memperhatikan kehidupan saudara. Kalau saat ini misalnya saudaraku, pemimpin di dalam keluargamu buruk, orang tuamu tidak peduli dengan kamu, tetapi kalau engkau masih punya pengharapan, engkau percaya bahwa Allah akan mengirimkan pemimpin lain yang baik untuk menolong kamu. Saudara pasti tahu dengan kisah seorang anak yang bernama Bertrand Peto. Seorang anak yang diangkat menjadi anak angkat oleh pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda. Kita melihat latar belakang kehidupannya saudaraku. Bertrand adalah seorang anak korban perceraian dari kedua orang tuanya. Setelah dia bercerai, dia tinggal bersama dengan kakek dan neneknya yang hidup dalam kekurangan. Sehingga Bertrand ini harus bekerja sambil bersekolah. Dia mencari ikan dan membantu kakek neneknya untuk mencari pakan babi, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Andai kata pada saat itu ketika orang tuanya bercerai dan Bertrand ini putus asa, kehilangan pengharapan. Dia tidak mau bersekolah, tidak mau bekerja, tidak mau menyanyi. Dan dia menjadi anak yang nakal, saudaraku. Mungkin ceritanya saat ini akan lain. Tetapi saudaraku, siapa menduga kalau pada akhirnya Bertrand ini dijadikan anak angkat oleh Ruben Onsu dan Sarwenda. Dan saya yakin Bertrand sendiri pun tidak pernah menduga itu. Kakek neneknya tidak pernah menduga itu, saudaraku. Tapi itulah cara Tuhan, saudaraku. Yang hadir, yang datang menjadi gembala bagi saudara dan saya. Karena itu, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetaplah saudara punya pengharapan. Dan biarlah saudaraku, kehidupan kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi Daud pada masa kini. Biarlah kehadiran hidup kita juga menjadi pertanda kehadiran Allah sebagai Raja yang menggembalakan umatnya. Dan kalau kita saat ini masih punya pengharapan, kita akan berkata masih ada pemimpin yang baik. Maka sikap yang seperti itu juga akan menjadikan kita menjadi domba yang baik. Domba yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Domba yang peduli kepada domba-domba yang lain. Kita akan menjadi domba, bukan seperti kambing. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Matius pasal yang ke-25 tadi, saudaraku. Yesus membedakan karakter domba dan karakter kambing, saudaraku. Di mana karakter domba itu mencerminkan karakter umat Tuhan yang tidak egois. Karakter yang peduli kepada orang-orang yang lemah. Ketika ada orang yang lapar dikasih makan, diberikan makan. Ketika ada orang yang haus diberi minum. Ketika ada orang yang tidak punya pakaian diberikan pakaian. Ketika ada orang yang di dalam penjara dia kunjungi ke penjara itu dan seterusnya, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi karakter kambing tidak pernah melakukan itu, saudaraku. Dan karakter domba, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, adalah karakter yang mencerminkan ada kasih Kristus, yaitu kasih agape, kasih yang rela berkorban, saudaraku. Dan kasih agape itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya itu di dalam Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan yang kedua tadi, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Karena itu,
setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu, kasih agape di sini, saudara, ditulis dalam bahasa Yunani, terhadap semua orang. Jadi di sini dikatakan, saudara, imanmu dalam Kristus dikaitkan dengan kasih agape. Jadi orang yang punya kepedulian, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, saudaraku, itu sebuah cermin dalam hidupnya itu sudah ada kasih Kristus. Dan itu sebuah ungkapan juga, sebagai tanda juga bahwa dia sudah punya iman kepada Kristus. Di sini kita bisa melihat, saudaraku, persoalan utama kenapa ada gembala yang baik dan gembala yang buruk. Kenapa ada domba yang baik dan domba yang buruk, atau domba dan ada juga kambing. Itu semuanya bermuara kepada iman kepada Kristus, saudaraku. Karena orang yang beriman kepada Kristus, dia akan punya kasih agape, dan cermin kasih agape itu adalah tidak memiliki sikap yang egois. Jadi kalau kita ingin menjadi gembala yang baik, pemimpin yang baik, saudaraku, kita ingin menjadi domba yang baik, saudaraku, bukan menjadi kambing, saudaraku. Kuncinya atau rahasianya adalah tetaplah hidup beriman di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Kristus, saudara dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Nanti ketika kita itu di hadapan Tuhan, kira-kira kita, dan selanjutnya saudara dikasih oleh Yesus Kristus, pada akhirnya nanti kita semuanya akan berada di hadapan Tuhan, Raja dan Gembala yang agung itu, yang akan menjadi hakim bagi kita, bagi saudara dan saya. Kira-kira nanti kita didapati sebagai kambing. Kira-kira nanti kita didapati seperti domba atau seperti kambing. Seperti gembala yang baik atau gembala yang tidak baik. Saya percaya kalau sampai pada akhirnya nanti hidupmu tetap berada di dalam iman kepada Kristus, maka saudara, maka Tuhan akan berkata kepada saudara dan saya, "Hei, hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah menjadi gembala yang baik ketika engkau hidup di dunia. Engkau sudah menjadi domba yang baik ketika engkau hidup di dunia. Maka aku berkata kepadamu, masuklah ke dalam kebahagiaanku. Duduklah di sebelah kananku." Kira-kira saudara seperti apa nanti ketika engkau berada di hadapan Raja yang agung itu, Gembala yang agung itu, yang akan datang untuk menjadi hakim bagi saudara dan saya dan semua orang yang ada di dunia ini. Amin. Seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang di surga, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diingatkan di tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini. Sesungguhnya Allah tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu siap datang untuk memperhatikan kami sebagai domba-dombamu. Allah memiliki banyak cara untuk menolong kami. Ketika kami menghadapi para pemimpin, orang-orang sekitar kami yang tidak peduli dengan kami, sesungguhnya kami masih punya gembala yang baik.
yang selalu peduli kepada kami. Tuhan, jadikanlah kami seperti Daud Tuhan, di mana kehadiran kami menjadi seorang pemimpin yang baik, gembala yang baik, menjadi domba yang baik Tuhan, sehingga kehadiran kami membawa pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan hati yang tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi untuk para tenaga medis Tuhan yang berjuang keras untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Mereka harus kehilangan waktu untuk keluarga. Kiranya Tuhan berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Lindungi dan jagai mereka Bapa, agar mereka tetap sehat Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat Bapa, supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan Bapa. Demikian juga berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin di negara kami ini, baik pemimpin yang ada di pemerintah pusat maupun yang ada di daerah Bapa, supaya mereka ada sinergi, ada kerjasama yang baik Tuhan. Dijauhkanlah para pemimpin kami dari hanya mementingkan kepentingan sektoral, kepentingan kelompok mereka sendiri atau kepentingan diri mereka sendiri Bapa. Dijauhkanlah itu Tuhan. Berikanlah hati yang bisa bekerja sama. Hati yang memikirkan kepentingan orang banyak Bapa. Hadirkan itu di negeri kami. Hadirkan itu di hati para pemimpin bangsa kami Bapa Surgawi. Supaya Tuhan, sebesar apapun kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami, secara khusus menghadapi wabah corona ini Tuhan, kami percaya dengan kesatuan hati, maka wabah ini akan bisa kami atasi Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Layu dan Bajem Grand Wisata ya Tuhan. Kau berkati setiap kegiatan yang dilaksanakan walaupun secara virtual atau online Bapa. Supaya melalui kegiatan-kegiatan itu dapat menjadikan jemaat-Mu tetap bertumbuh dan terpelihara imannya untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini pun boleh menghadirkan kasih Kristus, kasih agape itu yang nampak di dalam kepedulian antar jemaat satu dengan yang lainnya, ataupun kepedulian gereja-Mu dengan masyarakat di sekitar gereja-Mu ini berada Tuhan, dengan menghadirkan caring dan sharing kepada sesama Bapa. Karena itulah tugas panggilan kami sebagai gembala, sebagai domba yang Tuhan hadirkan di tengah dunia ini Bapa Surgawi. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Bapa Surgawi untuk kehidupan kami sepekan ke depan ya Tuhan. Di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sertailah keluar masuk kami, supaya semuanya Tuhan di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah ya Bapa Surgawi, doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas persembahan kita diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya mau. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan membawakan doa persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini untuk memberikan persembahan kepadamu Bapa. Kau sucikan dan layakan Bapa agar persembahan ini dapat Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di tengah pandemi yang masih berlangsung ini Bapa, semoga kami bukan hanya dapat memberikan harta kami Bapa untuk persembahan kepadamu, tetapi juga bisa memberikan persembahan hidup kami Bapa, yang hidup untuk yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling
Jikalau saling mengasihi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.